Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPD ILCAD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga ayat 5 sampai 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur buat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah permohonan sesuai kebutuhan. Salomo, kalau kita membaca dalam bahasan kali ini, adalah dia memulai masa pemerintahannya yaitu dengan iman dan kasih kepada Allah. Dia sebagai anak dari Raja Daud, dia menggantikan ayahnya untuk memimpin umat-umat Israel. Karena Daud ayahnya selama ini mendidik, mengajarkan kepadanya bagaimanakah hidup yang berhasil itu adalah karena kasih karunia Allah, maka Salomo mengikuti ajaran dan aturan Daud untuk dia dapat mengikuti peraturan-peraturan Allah, untuk hidup mengasihi akan Allah. Allah memperhatikan Salomo sebagai keturunan Daud. Dan sebagai seorang raja, tentu saja Salomo tidak mampu memimpin Israel dengan kekuatannya sendiri, apalagi dia masih muda dikatakan, ya. Dan tapi dia bersyukur karena dalam usia yang masih muda, Tuhan mempercayakan kepadanya menjadi seorang pemimpin sebagai penerus dari Raja Daud. Dan kalau kita melihat usia dari Raja Salomo ini masih muda, dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui mimpi, dia memohon kepada Tuhan. Bagaimanakah dia bisa menjadi seorang pemimpin umat-umat Israel dengan baik yang sesuai dengan perintah-perintahnya Tuhan. Di ayat yang kelima, ketika Allah menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi pada waktu itu, maka Tuhan karena memperhatikan Salomo sebagai keturunan Daud, dia menawarkan, apa yang engkau minta yang hendak kuberikan kepadamu? Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Allah kepada Raja Salomo. Allah menawarkan permohonan apa yang hendak disampaikan Salomo kepada Allah sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita diberikan sebuah tawaran oleh Tuhan, apa yang ingin kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang ingin engkau minta supaya aku bisa melakukan untukmu? Tentu saja ya, kalau kita sebagai manusia, wah keinginannya tentu banyak sekali. Bahkan yang tidak kita butuh pun kalau kita menganggap hal itu adalah merupakan hal yang bisa mengenakkan atau menguntungkan diri kita. Wah saya minta ini Tuhan, minta itu. Tapi kita belajar
dari sosok Raja Salomo. Waktu Tuhan menawarkan, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat kepadamu? Kita melihat permohonan Salomo di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo menyadari untuk menjadi pemimpin yang sangat besar seperti bangsa Israel itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tentu saja akan menghadapi banyak masalah, perkara-perkara yang harus mengambil sebuah keputusan sebagai seorang raja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang diminta oleh Raja Salomo di ayat yang ke-9 adalah dia minta hikmat. Hikmat ini sangat dibutuhkan oleh Salomo ketika dia menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya enak-enakan, menjadi seorang pemimpin tidak angkat kaki ya, karena duduk memiliki kedudukan di atas. Tetapi Salomo menyadari, bagaimanakah mungkin hambamu ini sanggup untuk menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Jadi dia memohon kepada Tuhan hikmat supaya dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat sebagai seorang raja. Dia meminta hikmat dari Tuhan supaya dikatakan dapat menimbang suatu perkara. Karena menjadi raja tentunya banyak dari umat-umat Israel yang akan berhadapan dengan dia, meminta keputusan-keputusan kepadanya. Dia memohon supaya dapat membedakan yang baik dan yang jahat waktu menghadapi umat-umat Israel. Karena dia yakin menghadapi orang banyak itu tidak semuanya baik, tidak semuanya mendukung dia atau mensupport dia. Dan dia minta hikmat supaya dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana enggak baik, yang mana yang tulus, yang mana tidak tulus. Ya Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita dengan pemikiran kita sendiri, tanpa hikmat dari Tuhan kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang baik dan hal yang tidak baik jikalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Dan dikatakan supaya dapat menghakimi umat Israel. Sebagai seorang pemimpin tentunya dia harus berlaku adil. Oleh sebab itu dia memohon hikmat kepada Tuhan. Respon dari permohonan Raja Salomo kepada Allah, kalau kita lihat waktu Salomo memohon kepada Allah hikmat, apa responnya Tuhan di ayat yang ke-10? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Permohonan Salomo dikatakan baik di pemandangan Allah. Karena memang Allah mengetahui hal ini sangat dibutuhkan oleh Salomo sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Mengapa baik di pemandangan Allah? Karena Salomo meminta hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh dia. Meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Ternyata itu yang memberikan kesan di hadapan Allah dan menggerakkan hati Allah untuk menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali yang kita hadapi, seringkali yang kita inginkan dari Tuhan, kebutuhan ataukah keinginan. Seringkali yang kita minta terkadang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan, tetapi hanya karena keinginan kita saja. Hari ini kita belajar apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang sudah kita mohonkan kepada Tuhan. Kita boleh belajar ya, apakah itu kebutuhan kita ataukah itu keinginan kita. Jawaban Allah atas permohonan Salomo kalau kita melihat di ayat yang ke-12 ya. Di ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Allah memberikan apa yang diminta oleh Salomo. Tuhan tahu bahwa apa yang dimohonkan oleh Salomo ini adalah merupakan kebutuhan dari Salomo sebagai seorang raja, dan Tuhan menjawabnya, memberikannya. Ayat yang ke-13. Jawaban Allah atas permohonan Salomo yang berikutnya, ayat yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita melihat di ayat yang ke-13, selain Tuhan memberikan seperti yang dibutuhkan oleh Raja Salomo, Tuhan memberikan berkat lain. Tuhan memberikan berkat tambahan yang tidak diminta, dikatakan. Ini adalah merupakan kasih karunia, Bapak Ibu. Ini adalah merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Dan kalau kita belajar dari pengalaman atau hidup dari Raja Salomo waktu dia memohon kepada Tuhan, kiranya ini juga menjadi sikap kita di hadapan Tuhan. Menginginkan sesuatu yang bukan menjadi sebuah kebutuhan, itu ternyata tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi waktu kita memohonkan kepada Tuhan segala sesuatu, kalau hal itu adalah merupakan kebutuhan, Tuhan mengerti. Tuhan tahu akan hal itu. Sebagai orang yang percaya kepada firman, apakah yang sering kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu? Oleh karena itu kita percaya apa yang kita naikkan, kiranya ini menjadi sebuah koreksi supaya waktu kita berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbeda, Bapak Ibu. Janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah apa yang kalian perlukan. Beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Ada penekanan di sini, apa yang kalian perlukan. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tahu itu hanya keinginan kita ataukah benar itu menjadi kebutuhan kita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kerelaan dalam hati kita. Waktu kita berdoa, kita bersyukur apa yang Tuhan beri itu adalah pemberian yang terbaik, dan apa yang kita butuhkan kita percaya bahwa semua itu Tuhan akan mengetahuinya dan pasti akan menjawabnya. Kesimpulannya adalah permohonan yang dijawab oleh Tuhan adalah permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan permohonan yang dijawab oleh Tuhan adalah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan semakin meminta hikmat kepada Tuhan, pengertian akan Tuhan, supaya apapun yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang memang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan mengerti akan setiap kebutuhan-kebutuhan kita, dan Tuhan pasti mencukupkan kepada kita. Tuhan memberkati, ya, kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh kembali memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk kami terus percaya Allah yang mengerti akan segala kehidupan kami, yang mengerti akan segala kebutuhan kami. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa belajar berdoa sesuai dengan apa yang kami butuhkan, dan Engkau yang akan mendengarkan dan menjawabnya. Kami bersyukur, berkati umat-umat-Mu
seluruh GPDI LSHD Magelang untuk mereka juga belajar percaya dan berserah penuh kepada Engkau sebagai Tuhan satu-satunya penjawab doa di dalam kehidupan kami. Janganlah hendaknya kerajinan keluarga GPDI LSHD kendor, biarlah roh keluarga GPDI LSHD menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.